Fondasi Iman dari Tempat yang Sederhana, Lembaga Pendidikan Al-Quran dan Generasi Emas Indonesia. Di tengah kemajuan zaman, ada lembaga pendidikan yang sederhana tapi penting untuk membentuk moral generasi penerus bangsa, Lembaga Pendidikan Al-Quran, atau yang kita kenal dengan Lembaga Pendidikan Al-Quran. Di sini, sambil mendengarkan ayat suci Al-Quran dan bimbingan guru ngaji, anak-anak Indonesia belajar tentang Islam, akhlak yang baik, dan nilai-nilai agama. Lembaga Pendidikan Al-Quran, meskipun sederhana, seperti sumber air yang menanamkan iman dan akhlak mulia di tengah arus globalisasi dan teknologi. Sejak lama, Lembaga Pendidikan Al-Quran hadir di masyarakat dan menjadi bagian penting dalam kehidupan beragama. Keberadaannya sampai ke desa-desa, menjadikannya garda terdepan dalam membangun moral dan spiritual generasi muda. Lembaga Pendidikan Al-Quran tidak hanya mengajarkan membaca Al-Quran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai agama, membentuk karakter, dan menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Di Lembaga Pendidikan Al-Quran, anak-anak belajar mengaji, menghafal ayat-ayat suci, memahami artinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, Lembaga Pendidikan Al-Quran seringkali kurang mendapat perhatian. Kurangnya sarana-prasarana, insentif bagi guru ngaji yang minim, dan kurangnya pengakuan terhadap peran penting LPQ menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Sudah saatnya kita sebagai bagian dari bangsa ini, peduli terhadap Lembaga Pendidikan Al-Quran. Kita harus memastikan bahwa Lembaga Pendidikan Al-Quran, yang menjadi fondasi awal pembentukan moral generasi penerus bangsa, mendapatkan dukungan dan apresiasi yang layak. Kita perlu menyadari bahwa investasi terbaik untuk masa depan bangsa adalah dengan memperhatikan pendidikan agama, dan Lembaga Pendidikan Al-Quran adalah salah satu pilar utamanya. Sudah saatnya, Lembaga Pendidikan Al-Quran tidak dipandang sebelah mata, tetapi menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak. Dari TPA ke Lembaga Pendidikan Al-Quran, transformasi peran menuju pengakuan profesional. Perjalanan Lembaga Pendidikan Al-Quran di Indonesia terus berkembang dan berubah. Dulu kita mengenal Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA, namun sekarang berubah menjadi LPQ atau Lembaga Pendidikan Al-Quran. Perubahan ini bukan hanya perubahan nama, tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam, yaitu upaya untuk memberikan penghargaan yang lebih besar terhadap peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Al-Quran dalam pendidikan di Indonesia. Perubahan ini juga menandai perubahan cara pandang terhadap LPQ. Jika dulu TPA identik dengan kegiatan belajar Al-Quran yang tidak formal, Lembaga Pendidikan Al-Quran hadir dengan format yang lebih terstruktur dan profesional. Kurikulumnya lebih terarah, sistem belajarnya lebih sistematis, dan guru diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik. Perubahan ini adalah kemajuan yang bagus. Lembaga Pendidikan Al-Quran tidak lagi hanya tempat belajar mengaji, tetapi juga lembaga pendidikan yang berperan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Al-Quran perlu mendapatkan dukungan dan perhatian yang lebih besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Al-Quran sangatlah penting. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menetapkan standar kemampuan guru ngaji, menyediakan sarana-prasarana yang memadai, dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan begitu, Lembaga Pendidikan Al-Quran dapat mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berprestasi. Menjaga moral bangsa, data dan dukungan untuk Lembaga Pendidikan Al-Quran. Data dari Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa ada lebih dari 700.000 lembaga pendidikan Al-Quran di seluruh Indonesia. Jumlah ini menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka belajar Al-Quran dan memperdalam ilmu agama. Data ini juga memperkuat posisi Lembaga Pendidikan Al-Quran sebagai bagian penting dalam pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan agama. Pemerintah melalui Kementerian Agama berkomitmen untuk mendukung perkembangan Lembaga Pendidikan Al-Quran. Berbagai program dan bantuan telah diberikan, seperti bantuan dana operasional untuk Lembaga Pendidikan Al-Quran, program peningkatan kemampuan guru ngaji, dan penyediaan buku-buku agama. Dukungan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberadaan dan peran penting Lembaga Pendidikan Al-Quran dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Namun,
masih banyak tantangan dalam memajukan lembaga pendidikan Al-Quran. Keterbatasan dana menjadi salah satu kendala utama dalam menjalankan program dan bantuan untuk lembaga pendidikan Al-Quran. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk mengatasi tantangan tersebut. Insentif dan tantangan memikirkan kesejahteraan guru ngaji. Guru ngaji adalah ujung tombak keberhasilan pendidikan di lembaga pendidikan Al-Quran. Dedikasi dan kesabaran mereka dalam membimbing anak-anak belajar Al-Quran dan nilai-nilai agama patut kita hargai. Namun, kenyataannya, kesejahteraan guru ngaji masih memprihatinkan. Banyak guru ngaji yang menerima insentif yang sangat kecil, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji melalui program insentif dan bantuan. Namun, jumlahnya masih kurang dan penyalurannya belum merata. Keterbatasan dana menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan guru ngaji. Tantangan lainnya adalah belum adanya standar kompetensi dan sertifikasi bagi guru ngaji. Hal ini membuat profesi guru ngaji kurang dihargai. Padahal, kompetensi dan profesionalitas guru ngaji sangat penting untuk memastikan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Al-Quran. Untuk itu, semua pihak perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji. Pemerintah perlu menyediakan dana yang lebih besar untuk program insentif dan bantuan bagi guru ngaji. Selain itu, perlu segera dibuat standar kompetensi dan sertifikasi bagi guru ngaji agar profesi ini semakin dihargai. Bersama-sama untuk generasi Qurani, peran serta masyarakat. Keberadaan lembaga pendidikan Al-Quran tidak lepas dari peran serta masyarakat. Sejak dulu, masyarakat bahu-membahu membangun dan mengelola lembaga pendidikan Al-Quran secara swadaya. Mereka menyisihkan rezeki untuk membangun gedung lembaga pendidikan Al-Quran, menyediakan sarana-prasarana, dan memberikan insentif kepada guru ngaji. Semangat gotong royong ini perlu terus dijaga dan dilestarikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama generasi muda. Peran serta masyarakat tidak hanya berupa dukungan materi, tetapi juga partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan lembaga pendidikan Al-Quran. Contohnya, orang tua murid dapat ikut dalam pengawasan dan evaluasi pembelajaran, menyediakan konsumsi untuk kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan lainnya yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar di lembaga pendidikan Al-Quran. Dukungan masyarakat dalam bentuk apapun akan sangat berarti bagi kemajuan lembaga pendidikan Al-Quran. Semangat kebersamaan dan gotong royong perlu terus digelorakan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan Al-Quran dapat terus mencetak generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berprestasi. Lembaga pendidikan Al-Quran adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran yang berkualitas dan berdaya saing. Merajut asa di atas sajadah menuju pengakuan dan kesejahteraan guru lembaga pendidikan Al-Quran. Lembaga pendidikan Al-Quran yang lahir dari kepedulian memikul tanggung jawab besar dalam membentuk moral dan spiritual generasi penerus bangsa. Di tempat yang sederhana, guru ngaji dengan tulus mengajarkan anak-anak membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Al-Quran. Peran mulia ini sayangnya seringkali terlupakan dan kurang dihargai. Sudah saatnya kita peduli terhadap lembaga pendidikan Al-Quran. Menetapkan standar kompetensi dan sertifikasi bagi guru LPQ adalah langkah penting yang harus segera diwujudkan. Pengakuan atas profesionalitas guru lembaga pendidikan Al-Quran akan meningkatkan derajat mereka, sekaligus memotivasi untuk terus belajar. Meningkatkan kesejahteraan guru lembaga pendidikan Al-Quran, baik melalui insentif yang layak maupun jaminan sosial, adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Kesejahteraan yang terjamin akan berdampak positif pada kualitas pengajaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Al-Quran. Mari kita satukan tekad, bersama-sama berkomitmen untuk memajukan lembaga pendidikan Al-Quran. Dukungan dan kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkan lembaga pendidikan Al-Quran yang berkualitas dan berdaya saing. Semoga usaha kita dalam memajukan lembaga pendidikan Al-Quran menjadi amal jariah yang pahalanya tidak pernah putus.